Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Qawaidul Muwahhidin Syarhul Arba'in fi Huquqi Rabbil Alamin. Kita masih dalam pembahasan hadis yang ke-39 tentang peringatan dari bid'ah, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru, fa innaha dhalalah, karena sungguhnya hal itu adalah sesat atau kesesatan. Kita sampai kepada bab atau fasal khatar al-bid'ah, bahayanya bid'ah. Qala Ibnu Taimiyah fil Fatawa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam Al-Fatawa, Majmu' Fatawa, beliau mengatakan inna ahlal bid'ah, sesungguhnya ahlul bid'ah syarrun min ahlil ma'asi, itu lebih buruk dari ahlul maksiat. Asyahwaniyah, maksiat yang bersifat syahwaniyah, yang berkaitan dengan syahwat. Karena ada maksiat yang terkait dengan syubhat, bentuk maksiat yang berupa syubhat. Maka ahlul bid'ah, mereka adalah kelompok yang bermaksiat, dan maksiatnya ini bentuknya syubhat. Maka syaitan, mereka mempunyai senjata, iblis dan para bala tentaranya, senjatanya dua, yaitu syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat. Dengan dua senjata ini, mereka menggunakannya, memanfaatkan syahwat yang ada pada manusia, jin, maka dijadikan seseorang dikuasai syubhatnya, dikuasai syahwatnya, sehingga dia terjerumus ke dalam maksiat, yaitu menuruti hawa nafsu atau syubhat atau syahwatnya. Nah, syaitan juga memiliki senjata yang bahkan senjata ini lebih ampuh daripada syahwat. Karena sekedar syahwat tidak bisa atau tidak sampai seseorang itu mengeluarkan dari Islam. Berbeda dengan syubhat, yang mana dengan syubhat ini seorang bisa mengeluarkan dari Islamnya. Ini lebih banyak mengeluarkan dari Islam itu dengan senjata syubhat. Maka kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, ahlul bid'ah itu lebih buruk daripada ahlul ma'asi, syahwaniyah, maksiat yang bersifat syahwat, bisunnati wal ijma', dan ini dengan dalil dari sunnah dan ijma'. Fa inna nabi, karena sungguhnya Nabi SAW amara biqitalil khawarij. Ini salah satu dalil atau dasar kenapa para ulama menyebutkan ahlul bid'ah atau bahaya bid'ah lebih besar daripada bahaya maksiat syahwaniyah. Rasulullah memerintahkan untuk memerangi kaum khawarij, tetapi sebaliknya Rasulullah melarang
memerangi pemimpin yang zalim, penguasa yang zalim. Dan kezaliman penguasa maksiat, dosa besar. Pemimpin yang bermaksiat atau berbuat zalim, maka perbuatan kezaliman penguasa ketika dia berkuasa bahkan sampai mungkin membunuh rakyatnya, sampai membunuh rakyatnya sekalipun, yang mungkin jumlahnya ribuan, ratusan ribu, atau bahkan sampai jutaan. Ini perbuatan maksiat, pembunuhan. Dia membunuh rakyatnya dengan kezalimannya, menindas, mengambil hartanya. Nah, ini dan memukul punggung, dan yang dimaksudkan membunuh. Nah, ini wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Tapi Rasulullah melarang untuk memerangi penguasa yang berbuat zalim. Subhanallah. Kita bisa melihat dari satu sisi ini saja bagaimana Rasulullah memerintahkan, bahkan menjadikan pahala orang yang memerangi kaum Khawarij itu disebutkan oleh Rasulullah pahala besar, ajrun liman qatalah. Itu bahayanya Khawarij ini lebih besar daripada bahayanya ahlul bid'ah atau pemimpin penguasa yang zalim sekalipun. Nah, ini meskipun yang memberontak, yang melakukan Khawarij, yang melakukan pemberontakan dari kalangan Khawarij, mereka dikenal dengan ibadahnya dan Rasulullah menyebutkan kelompok yang akan keluar nanti kata Rasulullah yang mana ibadahnya luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Salatnya, baca Quran. Tetapi Rasulullah SAW justru memerintahkan untuk memerangi mereka. Bahkan Rasulullah menjanjikan pahala yang besar bagi yang memerangi kaum Khawarij. Wa qala fil ladzi yashrabul khamr. Rasulullah beliau bersabda tentang orang yang minum khamr. Beliau mengatakan, la tal'anhu, jangan melaknatnya. Jangan melaknat orang yang minum khamr, orang yang sudah ketagihan atau sudah tidak bisa meninggalkan khamrnya. Maka kata Rasulullah, la tal'an, jangan engkau laknat dia, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini sahabat minum khamr dan mudmin, sudah ketagihan atau sudah dia tidak bisa meninggalkan, dan dia tahu itu haram. Ini ada sebagian sahabat yang tidak bisa meninggalkan khamr. Subhanallah. Ini syahwat, minum khamr syahwat. Maka ketika Rasulullah SAW menghukum sahabat yang minum khamr ini, ada sebagian sahabat melaknatnya. Nah, Rasulullah mengatakan, jangan engkau laknat, jangan engkau laknat dia. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Masih bisa terkumpul antara perbuatan maksiat minum khamr dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya disebutkan oleh Rasulullah. Dan ini berita wahyu. Artinya orang ini mencintai Allah dan Rasulnya. Ini informasi perkara gaib. Ini karena hanya Allah yang maha tahu apakah hatinya itu betul-betul mukmin, munafik, ini kafir. Allah maha tahu. Dan Allah maha tahu orang yang minum khamr ini yuhibbullah wa rasulah, mencintai Allah dan Rasulnya. Maka dikabarkan, jangan dilaknat, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini kecintaan kepada Allah dan Rasulnya ini menyelamatkan dia. Ini jelas dia ketika disebut mencintai Allah dan Rasulnya, berarti dia mukmin, meskipun naqisul iman, kurang imannya karena berbuat maksiat, yaitu minum khamr.
Nah, ini. Sementara Rasulullah mengatakan, qala fi dzil khuwaisirah. Rasulullah itu mengatakan tentang Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah adalah seorang yang hidup di zaman Rasulullah. Pada saat Rasulullah selesai perang, Rasulullah SAW membagikan ghanimah. Bagikan ghanimah. Ketika pembagian, ada seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah ini, yang dijuluki Dzul Khuwaisirah. Orang ini melihat pembagian itu tidak sama rata dan tidak semua orang mendapatkan bagian yang sama, atau bahkan sebagian tidak diberi oleh Rasulullah. Maka orang ini mengatakan, inna qismatun la urida biha wajhullah. Ini pembagian orang yang tidak ikhlas kepada Allah. Nah ini qismatun la urida biha wajhullah. Pembagian yang tidak diinginkan wajah Allah, hanya enggak ikhlas. Rasulullah dituduh tidak apa? Ikhlas oleh orang ini. Dzul Khuwaisirah. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan orang ini ketika dikatakan oleh Rasulullah, siapa lagi yang adil? Faman ya'dil idza lam a'dil. Siapa lagi yang adil kalau aku sudah tidak adil? Nah ini, siapa lagi yang mempunyai sifat adil kalau Rasulullah saja sudah disifati dengan tidak adil, bahkan menuduh Rasulullah tidak menginginkan wajah Allah dalam pembagian itu. Ini tuduhan yang jauh lebih mengerikan. Nih, akhirnya ketika Rasulullah SAW menjawab, siapa lagi yang adil kalau aku sudah tidak adil lagi. Nah, ini orang tadi tetap bersikeras. Nah ini menuduh Rasulullah itu tidak adil dalam pembagian itu. Sampai akhirnya orang tadi walk out itu tidak ridho dengan pembagian itu, pergi meninggalkan majelis di mana Rasulullah membagikan ghanimah. Akhirnya ada sebagian sahabat, disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam satu riwayat, langsung menghunuskan pedang dan mengatakan, ya Rasulullah, biar aku penggal lehernya, maksudnya dibunuh. Nah, ini. Ketika itu Rasulullah mengatakan, da'hu. Nah, ini. Tinggalkan, biarkan, jangan dibunuh. Subhanallah. Fa innahu, kata Rasulullah, yakhruju min di'i hadza. Kata Rasulullah, yakhruju min di'i hadza aqwam. Akan keluar, muncul nanti dari di'i hadza, dari keturunannya orang ini. Ini keturunan orang ini. Yakhruju min di'i hadza aqwamun. Kaum, bukan hanya satu tapi beberapa kaum yang yaqra'unal Qur'an, membaca Al-Qur'an, la yujawizu hanajirahum, tidak sampai hanajirahum, tidak sampai melewati bacaan Quran itu tenggorokan mereka. Yamruquna minad-di, mereka ini keluar dari agama ini. Maksudnya keluar akidahnya, pemahamannya, keluar dari agama ini, keluar dari jalan yang benar. Wa fi riwayatin minal Islam, sampai-sampai disebutkan keluar dari Islam. Maksudnya pemahaman orang ini sudah keluar dari Islam, pemahaman yang benar. Kama yamruqus sahmu minar ramiyah, sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim, seorang di antara kalian meremehkan salatnya sendiri dibandingkan salat mereka. Wasiyamahum asiyamihim, puasanya sendiri dibandingkan dengan puasa mereka. Subhanallah. Wa qira'atuhum qira'atihim, bacaan Qur'annya dibandingkan bacaan Qur'an mereka. Artinya para sahabat, mereka itu yang paling getol ibadah sekalipun di antara sahabat. Semua sahabat
seandainya membandingkan dengan ibadah mereka, sholatnya, puasanya, kayak baca Qur'annya, itu mereka menjadi apa? Minder bahasanya. Merasa minder atau merasa remeh. Tidak bisa dibandingkan dengan puasanya mereka, sholatnya mereka. Mereka setiap malam sholat malam, sepanjang malam. Nah, ini baca Quran tiap hari. Nah, ini tiap saat ditemukan mereka itu baca Quran. Nah, ini puasa di siang hari, salat di malam hari, dan terus membaca Quran di sela-sela itu. Nah, ini luar biasa ibadahnya mereka. Nah, ini. Ainama, tetapi apa kata Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, ainama laqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian mendapati mereka, kelompok ini, maka faqtuluhum, bunuh mereka, bunuhlah mereka. Fa inna fi qatlihim ajrun indallah, karena sungguhnya di dalam qatlihim, membunuh mereka, terdapat ajran indallah, terdapat pahala di sisi Allah, liman qatalahum, bagi yang membunuh mereka yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Masya Allah. Nah, ini luar biasa sabda Rasulullah SAW tentang kaum Khawarij dan syubhat mereka ini. Maksiatnya mereka itu adalah syubhat, karena maksiat syahwatnya justru tidak ada. Wong mereka itu ibadah, baca Quran, sholat malam, ini, dan berbagai macam ibadah. Baca Qurannya luar biasa, hafalan Qurannya, bahkan disebutkan mereka itu disebut qurra. Qurra itu orang-orang hufat, penghafal Quran. Disebut semuanya, bahkan mereka semuanya penghafal Quran. Kaum Khawarij luar biasa ini hafalan Qurannya, sehingga mereka dari sisi syahwat mereka paling jauh dari maksiat syahwat ini, tapi mereka terjerumus dalam maksiat syubhat. Dalam maksiat syubhat ini lebih berbahaya, sampai-sampai Rasulullah memerintahkan untuk membunuh, artinya Rasulullah menghalalkan darah mereka. Nah, ini menghalalkan darah mereka, bahkan menyebutkan bahwa pembunuhan terhadap mereka ini mendapatkan pahala besar, mendapatkan pahala di sisi Allah. Nah, ini ajrun indallah. Nah, ini bagi yang mau memerangi mereka. Ini yang luar biasa. Nah, ini makanya maksiat syubhat lebih berbahaya, lebih besar, lebih berdosa, dosanya lebih besar, karena termasuk dosa-dosa besar. Nah, ini maksiat syahwat itu lebih ringan. Maksiat syubhat lebih besar, lebih berat daripada maksiat syahwat. Nah, ini. Sehingga kesesatan dalam memahami agama ini, kebid'ahan, ini dosa besar yang lebih besar daripada dosa syahwat. Nah, ini dosa syahwat. Ini yang sangat mengerikan. Ini makanya pemahaman yang sesat ini lebih berbahaya, dosanya lebih besar. Nah, disebutkan hadis ini oleh Rasulullah SAW untuk menunjukkan bahayanya kaum Khawarij. Bahayanya kaum Khawarij. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala fi Madarijis Salikin, di dalam kitab Madarijis Salikin, istadda nakirus salaf, sangat keras pengingkaran para salaf, wala immatil bid'ah, dan peringatan pengingkaran para imam terhadap bid'ah, wasahu bi ahliha, dan mereka meneriakkan bi ahliha. Ini maksudnya mencela ahlul bid'ah min aqtaril ardi, dari segala penjuru dunia. Para ulama memperingatkan bahaya ahlul bid'ah, bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah.
wa hadzaru fitnatahum, dan para ulama memberikan peringatan terhadap fitnah mereka. Isyaddal tahdzir, dengan peringatan yang sangat keras. Wa balaghu fi dzalika, dan mereka sangat berlebihan atau sangat luar biasa pengingkaran mereka itu, malam yabalighu fi mislihi, yang mana tidak seperti pengingkaran yang lainnya, tidak seperti pengingkaran terhadap perbuatan maksiat lainnya. Maksiat bid'ah ini lebih besar pengingkaran ulama, yang tidak sampai peringatan itu seperti halnya peringatan fi mislihi fi ingkaril fawahish, dalam mengingkari perbuatan keji dalam artian syahwat, wal zulmi, kezaliman, wal udwan, melampaui batas. Madaratul bid'ah, karena madaratnya bid'ah, wa hadmuha lid-din, dan penghancurannya terhadap agama, munafatuha lahu asyaddu, dan pertentangannya dengan agama ini lebih berat, lebih besar. Nah, ini orang yang memasuki atau terjerumus dalam bid'ah, maka ini adalah lebih berbahaya, lebih sulit dientaskan dari dosa ini dibandingkan dengan orang yang dia berbuat maksiat syahwat. Subhanallah, ini bahayanya. Wa sababu ta'zimil bid'ah 'ala syahawat al-muharramati umurun, dan sebab pengagungan atau anggapan terhadap bid'ah itu lebih besar daripada maksiat dan syahwat yang diharamkan. Ini ada beberapa perkara, atau beberapa sebab kenapa bid'ah lebih berbahaya, lebih berdosa daripada maksiat. Nah, ini perbuatan dosa-dosa besar bahkan. Nah, ini zina, minum khamar, merampok, mencuri, membunuh. Nah, ini berdusta dan yang lain sebagainya. Kenapa? Yang pertama, annal bid'ata maksiatun, karena bid'ah itu juga maksiat. Bid'ah adalah maksiat, dosa besar. Wa tunsabu lid-dini, dan dinisbatkan kepada agama. Padahal ini adalah maksiat, tapi dianggap bagian dari agama. Ini yang berbahaya. Sesuatu yang sifatnya maksiat tapi dianggap sebagai ibadah. Maksiat tapi dianggap sebagai ibadah. Ini bid'ah. Karena orang melakukan bid'ah, dia merasa dirinya beribadah, dapat pahala. Mereka melakukan berbagai kebid'ahan, bid'ah amaliyah, mereka meyakini itu ada pahalanya. Bahkan orang yang memiliki keyakinan yang menyimpang, keyakinan ahlul bid'ah, maka dia justru membanggakan kebid'ahannya, amalan bid'ahnya. Bagaimana dia bertaubat? Beda dengan maksiat, dosa besar, berzina, minum khamr, mencuri. Dia bisa jadi kemudian bertaubat, karena mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat ini, mereka tahu mereka berbuat maksiat dan mereka berdosa. Mereka juga berharap untuk diampuni oleh Allah. Tetapi bid'ah kebalikannya. Bid'ah ini pelakunya tidak merasa bersalah, malah merasa dia berpahala. Dia menjalankan agama ini. Maka terbaliklah pandangan orang yang terjerumus dalam syahwat dan dalam syubhat. Orang yang terjerumus dalam syubhat, maka dia sulit untuk diharapkan sembuh. Kebiasaannya orang yang melakukan kebid'ahan, apalagi sudah menjadi tokoh, maka mereka ini lebih seolah-olah lebih memahami dirinya berada di atas kebenaran daripada di atas kesalahan. Beda dengan orang yang berbuat maksiat syahwat. Dia merasa dia melakukan perbuatan maksiat, ya merasa minder, merasa dia orang yang seperti ini, dia orang yang terjerumus dalam syahwat, dia merasa minder untuk bertemu atau tidak malu untuk bertemu dengan orang.
Ini malu seandainya dia diketahui dia berbuat maksiat. Sementara orang yang melakukan bid'ah dia merasa bangga, merasa seolah-olah dia beribadah. Ini, subhanallah. Maka ini yang pertama, bid'ah ini maksiat tapi dinisbatkan kepada agama, sebagaimana Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din. Apakah mereka kaum musyrikin yang mereka melakukan bid'ah syirik, bid'ah kesyirikan? Karena kesyirikan adalah bid'ah, dan ini adalah kebid'ahan yang sangat besar. Kalau sudah mencapai bid'ah itu bid'ah syirkiyah, ini berbahaya, orangnya bisa keluar dari Islam. Maka kata Allah, am lahum syuraka, apakah mereka kaum musyrikin mereka itu punya sekutu, syara'u lahum minad din, yang membuat syariat dalam agama, malam ya'dzan bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah, yang tidak diizinkan oleh Allah azza wa jalla. Ini maka Nabi SAW beliau bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang melakukan perbuatan baru dalam urusan kami ini, yaitu urusan agama, malaisa minhu, yang tidak ada darinya, tidak termasuk bagian dari agama ini, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Maka dia tertolak. Amma maksiatus syahwati, adapun maksiat syahwat, fatun sabulil fa'ili nafsahu, maka dinisbatkan kepada pelakunya itu sendiri, la ilad din, bukan kepada agama. Nah, ini bukan kepada agama. Ini makanya perkara bid'ah ini perkara bid'ah dalam agama, bid'ah maksiat di dalam agama ini. Baik, ini salah satu di antara sebab kenapa bid'ah lebih berbahaya daripada syahwat yang diharamkan atau perkara maksiat. Ini insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan yang selanjutnya insyaallah taala. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.